Halo everyone, kenalin aku Indah Wulandari dengan NIM 231221143. Di sini aku mau ngejelasin tentang hambatan dalam proses konseling lintas budaya. Selamat menonton. Di sini aku mau ngejelasin tentang pengertian konseling lintas budaya. Apa sih konseling lintas budaya itu? Konseling lintas budaya merupakan proses konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek budaya yang melekat pada diri masing-masing. Selanjutnya, hambatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, ada perbedaan bahasa yang dimana dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian maupun penerimaan pesan. Karena ada kalanya klien lebih nyaman menggunakan bahasa daerah sementara konselor tidak memahaminya. Hal ini bisa menghambat kelancaran komunikasi dalam sesi konseling. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Itu juga berpotensi menimbulkan kendala seperti gerakan tubuh, kontak mata, maupun ekspresi wajah. Misal, dalam budaya tertentu, menatap mata orang lain secara langsung itu dianggap sebagai tanda kejujuran dan keterbukaan. Namun, dalam budaya lain justru dinilai kurang sopan. Yang selanjutnya adalah nilai budaya, di mana salah satu faktor itu penting karena memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang. Konseling seringkali terhambat karena konselor dan klien itu memiliki sistem nilai yang berbeda, di mana konselor yang tanpa sadar memaksakan nilai pribadinya kepada klien yang bisa membuat konseling tidak berjalan efektif. Selanjutnya ada perbedaan konsep kesehatan mental, yang dimana ini juga menjadi kendala karena program pendidikan konseling selama ini banyak berorientasi pada paradigma barat yang cenderung individualistik dan empiristik. Selanjutnya ada stereotip dan prasangka. Stereotip berupa generalisasi terhadap suatu kelompok dapat menghalangi konselor dalam melihat klien sebagai individu yang unik. Prasangka negatif terhadap ras, agama, atau kelompok tertentu bisa menimbulkan penilaian negatif atau sikap curiga, sehingga respon konselor menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya ada perbedaan ras, suku, dan identitas kelompok. Klien dari kelompok minoritas seringkali merasa tidak dihargai atau mendapatkan pelayanan yang tidak adil. Hal ini menjadi tantangan bagi konselor untuk lebih peka terhadap keragaman latar belakang klien. Selanjutnya ada perbedaan gender. Dalam banyaknya budaya, terutama yang masih patriarkis, peran laki-laki dan perempuan dibedakan secara tegas. Misal, perempuan yang memiliki keterbatasan peran dalam keluarga maupun masyarakat. Perbedaan gender antara konselor dan klien pun terkadang juga memengaruhi kenyamanan dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu upaya konselor untuk mencegah terjadinya hambatan dalam konseling lintas budaya. Nah, yang pertama itu memahami budaya klien secara utuh. Di sini konselor perlu berusaha untuk memahami budaya spesifik yang dimiliki klien, termasuk nilai, keyakinan, tradisi, bahasa, maupun perilaku sehari-hari. Selanjutnya, yaitu mengembangkan kesadaran diri konselor. Nah, konselor juga perlu menyadari keberadaan kelompok budaya lain beserta keanekaragamannya. Kesadaran diri ini dapat membantu konselor untuk lebih objektif, empatik, dan tidak memaksakan nilai pribadi kepada klien. Selanjutnya, yaitu menguasai keterampilan verbal dan nonverbal. Di sini, keterampilan ini tuh sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman. Konselor harus mampu menyampaikan respon verbal dan nonverbal sedang tepat, sekaligus memahami makna komunikasi yang mungkin berbeda antara satu budaya dengan budaya lain. Selanjutnya yaitu mengatasi kendala bahasa. Nah, bahasa sering menjadi hambatan dalam konseling lintas budaya. Oleh karena itu, konselor dituntut untuk setidaknya memahami bahasa yang digunakan klien, atau jika memang tidak memungkinkan dapat menggunakan penerjemah yang dapat dipercaya.
Yang terakhir itu konselor perlu mengembangkan teknik konseling yang fleksibel agar dapat menjembatani perbedaan budaya antara dirinya dengan klien. Yang dimana konselor nggak cuma terpaku pada satu metode tertentu, tetapi juga menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang klien. Jadi kesimpulannya, konseling lintas budaya merupakan proses yang melibatkan konselor dan klien dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga rawan menghadapi hambatan, perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, nilai budaya, stereotip, prasangka, serta faktor sosial dan gender yang seringkali menjadi kendala yang bisa mengurangi efektivitas layanan konseling. Untuk mengatasi hal tersebut, konselor perlu mengembangkan kesadaran diri, memahami budaya klien secara mendalam, serta memiliki sikap empatik, terbuka, dan bebas dari prasangka juga sangat penting agar konselor mampu menjembatani perbedaan budaya. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.